Bapa, saat ini kami datang padamu, kami duduk di bawah kaki-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, untuk benih firman Tuhan boleh ditaburkan. Dan kami rindu Tuhan, setiap firman yang kami dengar, Tuhan yang urapi untuk kami boleh mengerti, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Urapi hamba-Mu yang melayani Tuhan, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat sahabat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sungguh sukacita ya bagi saya dan keluarga. Saya datang dengan istri dan anak saya, Virjoy dan Celin, anak kami yang terkecil. Ya, sungguh suatu kehormatan kami boleh melayani tempat ini. Saya berterima kasih untuk kepemimpinan tempat ini, untuk kesempatannya ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau belajar mengenai use time to do God's will. Oke? Ya. Ini subjudulnya adalah redeeming the time. Apa itu? Nah, Bapak Ibu, ya kalau di kalangan anak muda ya terkenal dengan istilah YOLO. Ada yang tahu istilah YOLO? Ya, you only live once. Ya, kamu hanya hidup sekali. Nah, tetapi ini jadi ada dua ekstrim. Ya, jadi kalau ekstrim yang satu sudah kita habiskan dengan berhura-hura, kita ikuti apa yang mau kita kerjakan sesuka hati kita ya, suka-suka gue gitu ya. Nah, di kantor saya itu ada yang model begini. Ya, usia sudah 58 tapi masih YOLO. Ya. Kalau kita ngomong soal Tuhan, tanduknya jangan langsung. Ya, udah nggak usah ngomong soal Tuhan. Yang penting happy katanya ya. Yang penting happy, wah, dan dia ya suka-suka dia ya hidupnya. Ya, kita prihatin ya. Tapi ya kita doakan dan terus approach dia. Nah, tapi juga ada orang-orang yang sungguh-sungguh berpikir, untuk apa saya ada di dunia ini? Ya, karena itu di dalam, sebentar sebelum itu ya. Nah, teman saya waktu SMA ya, dia bilang, waktu itu gue naik ke genteng rumah ya, zaman dulu anak-anak kecil masih boleh naik ke genteng ya. Kalau sekarang naik ke genteng, gentengnya aja udah susah ya naiknya ya. Kalau zaman dulu gentengnya masih dekat, bisa manjat-manjat nyampe gitu ya. Itu waktu malam-malam gue lihat langit begitu jernih, begitu majestic, begitu luas, begitu agung ya. Bintang-bintang berjatuhan, sungguh indah dan wah benar-benar keteraturan. Dan gue melihat gue kecil banget ya. Wow. Lalu apa kesimpulan seorang anak SMP, waktu itu dia SMP waktu itu, tapi ceritanya waktu SMA. Pasti ada Allah yang mengatur dunia ini, yang mencipta dunia ini. Nah, Bapak Ibu, nah ini kalau kita ngelihat ada patung, apa ini patungnya? The Thinker, ya, pemikir, sang pemikir, yang dibuat oleh pematung dari Perancis namanya Rodin, ya, sangat-sangat terkenal. Jadi kalau Bapak Ibu kecapean dan sering mikir, hati-hati ya. Ya, ayam kalau diem aja, nah itu tanda-tanda bahaya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia adalah makhluk yang berpikir. Ya, beda sama ayam, beda sama monyet ya. They don't think, ya, they don't think hard ya. Hanya manusia yang berpikir dalam. Dan karenanya manusia selalu berpikir mengenai eksistensi dirinya. Ya, dan itu kalau Bapak Ibu pernah belajar filsafat, ini adalah pertanyaan filsafat yang paling mendasar. Yaitu apa? Deontological questions. Ya. Ontological itu apa? Binatang apa? Ya. Ontological adalah study of being. Studi mengenai keberadaan manusia. Ya. Dan hanya ada 4 pertanyaan ini yang terus-menerus digali, ditanya dan digali oleh manusia yang berpikir. Yaitu apa? Pertanyaan pertama, where did I come from? Dari mana saya asalnya?
Ya, jangan bilang saya dari Medan ya, bukan, ya itu lahirnya, oke. Oh saya dari rahim mama saya, bukan, ya. Tetapi lebih dari itu. Kenapa saya ada di dunia ini? Ya, who am I? Siapa saya? Ya. Lalu pertanyaan ketiga, what am I here for? Saya di sini untuk ngapain? Nah ini pertanyaan mengenai tujuan. Lalu yang pertanyaan keempat, where am I to go? Setelah saya nggak ada, saya kemana? Ini pertanyaan selalu berkutat di dalam diri manusia. Ya. Tapi seperti yang tadi saya sudah ceritakan, ada yang ekstrim nggak peduli, ada yang ekstrim berpikir. Ya, ini ekstrim yang baik. Berpikir, tujuan hidup saya ini apa? Kalau manusia memiliki tujuan, hidupnya akan berarti. Nah, seorang pastor ya, mungkin Bapak Ibu kenal ya, Rick Warren ya, menulis The Purpose Driven Life ya. Kalau manusia memiliki tujuan dalam hidupnya, hidupnya akan berarti. Dia akan fokus terhadap tujuan. Dan justru tragedi terbesar manusia itu bukan kematian. Tragedi terbesar manusia adalah hidup tanpa tujuan. Ya. Bapak Ibu, justru pagi ini kita harus belajar apa tujuan hidup kita. Kita harus tahu, ya. Nah, knowing your life purpose. Apa itu tujuan hidup kita? Ini sudah dipikirkan oleh para teolog ratusan tahun yang lalu, oleh banyak teolog ya, dan gereja akhirnya merumuskan ya berdasarkan firman Tuhan tentunya, dan ini ditulis sekitar 400 tahun yang lalu sebagai suatu katekism ya, Westminster Shorter Catechism yang ditulis di Inggris, di gereja Inggris ya. Dan itu adalah pertanyaan pertama dari 107 pertanyaan katekisasi. Ya, dan ini shorter artinya pendek, pertanyaan pendek-pendek dan jawaban yang pendek-pendek. Nah, kalau namanya pertanyaan pertama, justru itu adalah pertanyaan yang terpenting ya. Pertanyaan menjadi tonggak yang akan menjadi tolok ukur dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sampai 107 pertanyaan itu. Yaitu pertanyaan pertama yaitu what is the chief end of man? Apa itu tujuan akhir, tujuan utama dari manusia? Jawabannya, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Itulah tujuan hidup kita. Ya kalau ditanya, apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup kita hanya satu, memuliakan Dia. That's all. Karena itu seluruh hidup kita harus kita arahkan kepada memuliakan Tuhan. Ya. Dan pertanyaannya berikutnya, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan? Dan itu sudah dituliskan oleh Rasul Paulus, ya. Mana ini? Ada yang bisa bantu? Oh, udah. Oh, sorry. Ya. Nah, ya. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16, ya, Bapak Ibu bisa dengar baik-baik. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Di dalam terjemahan American Standard Version, ya, di sini lebih jelas. Look therefore carefully how you walk, not as unwise, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be you not foolish, but understand what the will of the Lord is. Ya, di sini menggunakan, kalau bahasa Indonesia, pergunakanlah waktu yang ada. Tetapi di dalam American Standard Version digunakan redeeming the time. Nah, istilah redeeming the time, ya, sungguh-sungguh berasal dari bahasa aslinya, ya, yaitu exagorazo, ya, yaitu apa? To buy out,
Nah, kenapa dibilang redeeming the time? Di dalam pasal 4 Efesus ini, Paulus sudah berkata terlebih dahulu bahwa sebagai umat tebusan, hiduplah sesuai berpadanan dengan Injil. Ya, berpadanan dengan Injil. Kamu yang dulu hidup di dalam gelap, hidup sebagai orang-orang bodoh, sekarang sudah ditebus menjadi anak-anak terang. Tinggalkan semua dosa-dosa yang di belakang itu. Yang dulu kamu masih tukang bohong, kamu masih dalam percabulan, kamu masih di dalam dosa-dosa yang melingkupi orang-orang yang berdosa. Kamu sudah sekarang dipanggil ke dalam terang yang ajaib. Kamu harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam pasal 4. Dan karena itu, ya, dia jelaskan kemudian di pasal kelima, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Jangan seperti orang yang tidak bijaksana. Hiduplah sebagai orang bijaksana dengan cara apa? Redeeming your time. Kenapa disebut redeem? Kalau dulu hidupmu sudah sia-sia, waktu yang kamu hidupi dahulu di dalam dosamu adalah sia-sia. Sekarang kamu harus buy back. Ya. Jangan hidup lagi seperti dahulu. Justru sekarang waktu yang ada ini kamu harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itulah yang dikatakan sebagai redeeming the time. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya, di sini Paulus sedang berkata seperti kisahnya Nuh. Ya, Nuh waktu itu dia hanya Nuh yang hidup menurut kehendak Tuhan. Sisanya adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan waktu itu adalah waktu-waktu yang jahat. Menunggu apa? Menunggu penghukuman Tuhan dan penyelamatan bagi Nuh dan keluarganya. Ya, karena itu Nuh selama sekian setahun ya atau berapa tahun Nuh membangun bahteranya itu ya. Nuh terus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang berdosa, tapi tidak satu pun yang menerimanya, tidak satu pun yang bertobat. Ya, nah, jadi Rasul Paulus berkata, pergunakan waktu yang ada, redeeming your time. Di dalam terjemahan yang lain ya, di dalam New English Translation dikatakan, make the most of every opportunity. Gunakan dengan baik-baik setiap kesempatan, setiap waktu yang diberikan Tuhan. Hanya untuk dua hal. Hidup kudus, melakukan firman Tuhan, dan memberitakan Injil. Dua inilah yang dikatakan memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan bagaimana kita melakukan dua hal ini? Understand what the will of the Lord is. Mengerti, usahakan dirimu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita kemudian bertanya, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya. Pertama adalah dengan mulai hari. Dengan doa dan firman. Ya, gampang amat. Ya. Bapak Ibu, waktu saya bertobat dulu tahun 87, ya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Hal yang pertama diajarkan oleh para pembina rohani saya apa? Bangun saat teduh. Bangun saat teduh. Ya. Baru 1 bulan bertobat, diajarin berdoa. Berdoanya saya nggak tahu doa apa ya. Saya nggak pernah berdoa, taunya cuma doa makan. Ya, akhirnya saya berdoa Bapa kami, karena itulah yang saya tahu. Ya, lalu dari situ berkembang 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam. Luar biasa ya. Kamu harus doain keluargamu, doain teman-temanmu, akhirnya bisa bersekutu bersama Tuhan. Dan baca firman. Baca firman apa ini? Ya, apalagi kalau baca mengenai kitab-kitab perjanjian lama ya, itu sangat-sangat boring. Ya, ini keturunan ini macam-macam ya. Dan kurang mengerti ya. Tetapi waktu itu diajarkan kamu baca PB dulu. Ya, itu lebih mudah dimengerti. Oke. Nah, dikatakan di dalam Markus 1 ayat 35, kita mungkin berkata, oh itu hanya orang-orang Kristen. Ya. Tuhan mungkin udah hebat, dia nggak perlu berdoa. Tidak. Ya, di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia pergi ke tempat yang sunyi, berarti agak jauh dari murid-muridnya. Ya, ini konteksnya murid-muridnya lagi tidur dan pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah bangun dan pergi ke tempat yang sunyi, artinya agak jauh. Dan berdoa di sana. Lalu dikatakan ayat-ayat selanjutnya, para murid menyusul dia. Artinya apa? Murid-murid tahu kebiasaan Tuhan Yesus dan tahu tempat Tuhan Yesus berdoa, makanya bisa disusul. Ya, karena pagi-pagi gelap kan nggak tahu ya. Ya, kalau nggak tahu arahnya repot. Tapi mereka sudah tahu kebiasaan Tuhan Yesus berdoa. Nah, kalau Tuhan Yesus saja waktu dia inkarnasi di dunia ini sebagai manusia, dia selalu bergantung pada Tuhan, pada Bapaknya, ya, di dalam doa dan penyerahan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tiap hari harus membangun saat teduh saya pribadi. Ya. Setengah jam, 1 jam. Nah, seorang hamba Tuhan namanya Watchmeni, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ya, dia seorang tokoh kegerakan rohani di China. Watchmeni berkata di dalam bukunya, tipis sekali ya, namanya Bangun Pagi. Ya. Dia bilang begini, saudara, kalau pagi hari itu, saudara seperti mengumpulkan mana. Ya, secukupnya. Artinya apa? Berdoa, baca firman yang ringan-ringan. Untuk keperluan apa? Hari itu. Ya. Jadi dia berkata apa? Pagi-pagi itu bukan Bible study. Ya, pagi-pagi itu untuk baca renungan harian, membaca dan merenungkan apa yang Tuhan mau, lalu berdoa. 1 jam is enough. Ya, ntar setelah itu malam hari dia berdoa lagi, baca firman Tuhan lagi, belajar for many more hours, silakan. Tapi pagi hari adalah waktunya mengumpulkan mana, dan mana itu hanya secukupnya, ya, untuk sepanjang hari itu. Nah, ini adalah prinsip pertama. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Yaitu melalui doa dan firman. Nah, sekarang kita berkata, bagaimana sih kok bisa ada hubungannya doa dan firman untuk bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang menarik, ya. Oh, ke arah sana. Oke. Iya. Ada yang menarik, ya, di dalam prinsip doa. Hubungan doa dan firman. Seorang teolog Denmark, ya, bernama Søren Ebbe Kierkegaard, ya, dia mengeluarkan satu kalimat yang sangat-sangat terkenal. Ya, kalau Bapak Ibu ada di dunia teologi, itu pasti pernah dengar istilah ini. Prayer does not change God, but it changes him who prays. Doa tidak mengubah Allah, karena Allah tidak pernah berubah. Kalau Allah berubah, dia bukan Allah. Allah itu Allah yang tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah dalam firman-Nya, dia tidak pernah berubah dalam kasih setianya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Ya, yang berubah justru manusia. Gimana Allah bisa mengubah kita? Saat kita berdoa, bersekutu dengan dia dalam doa dan firman. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal, nih, jikalau berarti ada syaratnya. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kalau syarat 2 ini terpenuhi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah kunci jawaban doa. Saat hati kita diubahkan oleh firman, saat hati kita diubahkan bahwa kehendak dia menjadi kehendak kita. Firman-Nya mengubah hidup kita, mengubah prinsip di dalam hidup kita, mengubah hati kita. Saat itulah kita mulai berdoa menurut kehendak Tuhan. Dan saat kita berdoa menurut kehendak Tuhan, doa itulah yang dijawab. Inilah Yohanes 15 ayat 7. Jadi bukan berarti kita sembarangan berdoa. Tidak. Doa yang dijawab adalah doa yang sesuai dengan firman Tuhan.
Ya, di dalam Yakobus dikatakan, kamu berdoa juga tetapi tidak dikabulkan, tidak diberi. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Karena yang kamu doakan adalah untuk memenuhi nafsumu sendiri. Artinya apa? Menurut kemauanmu, bukan menurut kemauan Tuhan. Karena itulah saat kita bersekutu di dalam doa dan firman. Firman yang kita renungkan itu mengubah pikiran kita. Mengubah hati kita. Supaya semakin frekuensinya seturut dengan frekuensinya Tuhan. Saat itulah kita mengerti kehendak Tuhan. Dan saat kita berdoa, kita akan berdoa menurut kehendak Dia. Sesuai dengan firman-Nya. Dan karena kita berdoa menurut firman-Nya, doa itu dijawab. Amin. Hal yang kedua adalah bekerja selama masih siang. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk redeeming your time. Pergunakan waktu-waktu yang ada untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Dia selama masih siang. Di dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus berkata kita loh. Artinya para murid dengan Yesus. Bukan cuma Yesus yang mengerjakan pekerjaan Bapa, tetapi Tuhan Yesus berkata, mari kita ya mengerjakan pekerjaan Dia, mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Karena apa? Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, ini kita harus menggunakan paradigma melihat zaman dulu 2000 tahun yang lalu belum ada listrik. Ya, penerangannya cuma ada obor sama lampu semprong pun nggak ada zaman dulu ya. Mungkin lampu Aladin zaman dulu ya. Ya, ada minyak lalu ada ujungnya bisa. Karena penerangan yang terbatas, tidak ada orang yang bekerja malam-malam. Hanya bekerja siang hari. Ini dimaksudkan apa? Sebenarnya bukan secara literal, tapi Tuhan Yesus sedang berkata, waktuku melayani di dunia itu terbatas. Ada waktunya aku akan mati di kayu salib dan aku harus kembali kepada Bapa. Jadi waktu yang ada itu singkat. Dan karena waktunya singkat, pakailah waktu yang ada ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Yaitu pekerjaan apa? Memberitakan firman. Beritakan kasih Tuhan. Jadilah saksi di dalam segala bentuk kehidupan kita. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang menjadi saksi Tuhan. Kalau menjadi insinyur, jadilah insinyur yang memuliakan nama Tuhan. Dan banyak hal, gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, selama masih siang. Jangan berkata, oh saya masih muda. Ya, saya masih muda yang bercinta dan segala macam yang masih hura-hura. Tidak. Mungkin kita juga sering dengar teman-teman kita ya, kalau yang seusiaan saya itu mulai ya satu-satu ada yang hilang gitu ya. Oh kemarin masih ketemu, masih hahaha di WA, masih oh apa kabar lu, bla bla bla, besok kita gini. Paginya udah nggak ada. Siapa yang tahu jam kehidupan kita? Ya, tahu ya jam kehidupannya yang sand clock, sand time ya, yang jam pasir itu ya. Kalau itu habis dan kita tidak tahu kapan itu habis. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Selama masih siang, selama masih kita menghirup udara, selama hayat masih di kandung badan, kita mau pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, nah, kenapa? Kita seringkali berpikir kita masih muda, kita masih punya waktu, kita masih punya uang, kita masih punya tenaga, kita masih punya kesempatan. Ya, ini yang disebut siang. But someday, dan kita tidak tahu waktunya. Kita nggak punya lagi waktu. Mungkin kita sakit keras, terbaring sampai ajal kita. Kita tidak punya tenaga lagi, kita tidak punya kekuatan lagi, kita tidak punya waktu lagi, kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, karena itu setiap kesempatan pakai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya bertobat 87, kasih Tuhan begitu mengubah hati saya.
Ya. Kasih Tuhan begitu menjamah hati saya, sehingga waktu zaman dulu itu ada lagu yang terkenal. Ya mungkin kalau Bapak Ibu tahu, berarti Anda sudah seumur saya. Ya, lagunya demikian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Lalu refrennya ini menarik. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Ya. Miliki harta kekayaan yang cukup berarti tuku persembahkan. Waktu saya SMA, tentu syair ini ada mirip-miripnya. Ya. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Iya, saya anak SMA, kantongnya kain semua ya. Tetapi respon, lihat ini, respon seorang anak yang sudah mengalami kasih Tuhan, responnya adalah memberi. Tuhan, ini hidupku. Pakai hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Ini yang harus menjadi ciri bahwa kita adalah anak Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kerinduan melayani Tuhan, tanda tanya besar. Apakah kita ini sudah lahir baru atau belum? Apakah kita mengasihi Tuhan atau belum? Rick Warren berkata, ya sebelum Rick Warren berkata ada moto demikian ya. We can serve God without loving Him, but we cannot love God without serving Him. Kita bisa melayani Tuhan tanpa mengasihi Dia. Bisa saja kita melayani itu karena kewajiban, ya, karena tugas. Tapi hidup kita morat-marit, tapi kita pengen tampil, bisa saja. Ya, melayani tanpa mengasihi Dia. Tetapi kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa melayani Dia. Dan Rick Warren berkata, the only way you can serve God is by serving men. Satu-satunya cara untuk melayani Tuhan adalah melayani sesamamu manusia. Dan karena itu saya rindu setiap kita, setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, senantiasa memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Dengan cara apa? Melayani manusia. Masuklah dalam berbagai-bagai wadah pelayanan, ya. Dan yang terakhir adalah live wisely. Ya. Redeeming the time. Hiduplah secara bijak. Tebuslah waktu yang ada. Ya. Nah, waktu itu ada seorang hamba Tuhan namanya Albert Lee atau apa saya lupa ya. Suatu saat dia mengikuti penerbangan, terus mendarat di Perancis ya, di lapangan terbang Charles de Gaulle ya. Dan pas pesawat itu mendarat, lalu tiba-tiba seluruh kru di dalam pesawat itu bertepuk tangan. Wah, ini penumpangnya bingung ya. Siapa yang ditepukin tangan ya? Wah, ini pasti ada sesuatu nih ya. Ternyata setelah dikasih tahu sama yang lain, ini adalah acara apresiasi ya, suatu selamatan bahwa sang pilot ini adalah hari terakhir dia jadi pilot. Besok dia sudah pensiun. Karena itu dikasih salam. Ya, selamat Anda sudah melayani sebagai pilot dan sekarang nikmatilah waktu pensiunmu ya. Nah, dan itu seringkali kalau dulu ya saya pernah dapat beasiswa ke Eropa, itu orang-orang Eropa itu sangat menantikan ya waktu pensiun mereka. Kenapa? Uang pensiunnya gede banget ya. Dan saya juga bingung. Saya ngeliat rumahnya sederhana, tapi bisa keliling dunia ya. Duitnya dari mana ya? Dari pensiunannya itu ya. Mereka really enjoy their retirement ya, dalam pensiun mereka. Mereka mungkin kalau yang hobi mancing, wah udah bebas, nggak ada kerjaan lagi ya. Yang hobinya traveling, wah kalau sekarang istilah apa? Halan-halan, bukan jalan-jalan, halan-halan begitu ya. Nah, orang dunia pensiun
menghabiskan waktu untuk menikmati hidupnya. Nah, kawan pelayanan dari pendeta Albert ini, ya, seorang yang sudah lanjut usia, sangat lanjut usia, dia justru berkata demikian. Malam ini saya akan tidur, kalau Tuhan mengizinkan saya besok bangun, saya akan melayani Tuhan. Ini yang harus menjadi mentalitas kita, ya, mentalitas anak-anak Tuhan. Mungkin kita akan pensiun, saya pensiun 2 tahun lagi, ya. Saya nggak tahu juga mau ngapain, ya. Tapi ya tentu ada perencanaannya. Oke. Pensiun mungkin sebagai pekerjaan dunia, ya. Tetapi kita tidak akan pernah pensiun dalam melayani Tuhan. Ya. Layanilah Tuhan selama hari masih siang. Redeem the time. Live wisely. Mengertilah kehendak Tuhan. Dan ini menjadi doa kita, ya, dan menjadi doa anak-anak Tuhan sepanjang masa. Seperti di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus. So teach us to consider our mortality. Artinya apa? Ajar kami untuk melihat hari-hari kami yang fana ini. Fana dan terbatas. Sehingga kami memiliki, supaya kami hidup secara bijak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan untuk setiap kita anak-anak Tuhan hanya dipakai untuk satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Dan bagaimana kita memuliakan Tuhan? Gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Make the most of every opportunity. Dan mengertilah kehendak Tuhan.